Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bingkai Tali, Bincang Demokrasi Kota Wali. Perkenalkan, saya Evania Maulida, Ketua Koheti Komisariat Sultan Fatah Demak. Senang sekali bisa hadir di ruang diskusi yang luar biasa ini, tentunya di podcast Bingkai Tali. Tempat berbincang, berdiskusi, dan menyuarakan kepedulian terhadap proses demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan masih sering luput dari perhatian kita, yaitu peran perempuan dalam pemilihan dan pengawasan pemilu di Kabupaten Demak. Kenapa ini penting? Karena realitanya partisipasi perempuan dalam pemilihan bukan hanya soal angka statistik, tapi ini menyangkut kepedulian dan kualitas demokrasi, kesetaraan hak politik. Di Demak, berdasarkan pemilu kemarin dari 2019 dan 2024, jumlah pemilih perempuan selalu mendominasi. Namun di sisi lain, representasi perempuan dalam pemilihan dalam lembaga legislatif masih belum ideal, dan keterlibatan perempuan dalam pengawasan maupun pencalonan masih minim. Untuk membedah persoalan ini lebih lanjut dan dalam, sudah hadir sosok bersama kita. Beliau yaitu Mbak Wiwit Puspitasari, SPD Komisioner Bawaslu Kabupaten Demak, Koordinator Divisi P2. Terima kasih sudah hadir bersama kita hari ini. Baiklah, langsung saja ya Mbak. Mohon bisa dijelaskan Mbak, mengapa keterlibatan perempuan dalam pemilihan khususnya di Kabupaten Demak ini menjadi isu yang sangat penting untuk terus didorong. Iya, selamat siang sobat dimanapun berada ya. Hari ini kita temanya sangat kalau Mbak Eva tadi bilang itu penting ya, karena memang ini sering kali menjadi terabaikan begitu di masyarakat kita, menjadi penting tidak penting, tetapi kemudian ini sangat-sangat berdampak dan juga berpengaruh sekali begitu ya. Jadi siang ini kita akan bahas soal diri kita gitu Mbak Eva, karena kebetulan temanya adalah perempuan dan saya adalah perempuan, Mbak Eva perempuan. Begitu. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Eva tadi, barangkali kita akan kembali ke pemahaman terkait dengan perempuan. Perempuan itu apa sih itu Sobat Bawaslu? Jadi perempuan itu kalau boleh saya tafsirkan ya, perempuan itu berdasarkan bahasanya saja sudah kelihatan gitu. Perempuan. Jadi ada empu dan juga an ya. Yang mana empu itu bisa ditafsirkan kalau dari bahasa Sanskerta itu bisa berarti juru atau guru atau yang mahir, yang memiliki keterampilan dan juga memiliki keahlian tertentu. Jadi kalau bahasanya bisa disebut dengan juru, guru, suhu, master dan juga yang lainnya. Jadi jangan salah teman-teman, jangan salah Sobat Bawaslu semuanya. Perempuan itu sekalipun sering dikatakan sebagai makhluk yang rumit, tetapi kita itu memiliki keistimewaan yang barangkali itu tidak terduga dan juga tidak tersana-sana begitu ya. Perempuan ya. Jadi perempuan itu kalau hadisnya itu kan mengatakan bahwa tiang negara itu adalah perempuan. Jika perempuan itu baik, maka baiklah sebuah negara itu. Tetapi begitu juga dengan sebaliknya. Maka dari sana juga bisa kita tarik hipotesa, jika perempuannya itu memiliki kesadaran berdemokrasi yang baik, maka insya Allah pemahaman masyarakat terkait dengan demokrasi itu juga bisa dikatakan baik, insya Allah
gitu ya. Jadi itulah kenapa kemudian menjadi penting untuk kita membincangkan terkait dengan perempuan ini. Perempuan selain yang saya sebutkan tadi itu juga memiliki keistimewaan begitu ya. Meskipun secara fisik kita lemah, perempuan itu dibandingkan dengan laki-laki itu memiliki fisik yang jauh lebih lemah, tetapi kemudian kita memiliki keistimewaan, yaitu salah satunya kita itu multitasking. Jadi perempuan itu bisa melakukan berbagai macam pekerjaan dalam satu waktu yang sama. Bener ya Mbak Eva? Yeah. Jadi kalau terutama perempuan-perempuan yang memiliki aktivitas di luar wilayah domestiknya. Artinya perempuan selain memiliki tugas-tugas domestik di dalam rumah tangga, mengurus rumah tangga, merawat keluarga, yang berurusan di dalam rumah, itu juga memiliki peran-peran yang cukup sentral di ruang-ruang publik, di luar rumah, di luar ruang domestik keluarga. Jadi jika laki-laki itu biasanya, ini kita berbicara biasanya ya, jadi yang bapak-bapak jangan tersinggung ya bapak-bapak nih. Laki-laki itu selepas bekerja itu pulang ya istirahat, kemudian pulang ya melakukan hobinya, kan semacam itu. Tapi lain dengan perempuan yang memiliki aktivitas di luar, ketika dia habis beraktualisasi di luar, bekerja di luar, maka ketika kembali ke rumah, dia itu juga melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Pekerjaannya tidak berhenti sampai 24 jam. Itu perempuan. Perempuan bisa dikatakan selain multitasking tadi ya, perempuan itu beban ganda. 2 kali pekerjaan. Ya, betul. Jadi bukan kemudian mengatakan yang demikian itu beban, tetapi memang kami memiliki double agen atau beban ganda atau yang multitasking itu. Nah, kemudian dengan keistimewaan yang demikian, sehingga itu melatih perempuan itu akan menjadi lebih disiplin. Ya, bangunnya lebih pagi, kemudian semuanya itu akan lebih disiplin terkait dengan waktu. Kemudian selain itu perempuan akan lebih teliti. Jadi terkait dengan segala sesuatunya itu kalau perempuan itu bisa dikatakan akan lebih teliti. Kemudian yang ketiga, perempuan itu ingatannya jauh lebih panjang ya. Jadi kalau banyak di di short video itu perempuan itu jangan main-main sama ingatan perempuan itu. Kesalahan sekecil apapun itu perempuan pasti akan ingat. Dibahas sampai iya itu, ingatannya akan lebih panjang. Kemudian perempuan itu memiliki kemampuan manajemen yang luar biasa. Jadi dia bisa mengatur dari perencanaan, pelaksanaan dan yang lain sebagainya, baik tugas-tugas di luar rumah maupun di dalam rumahnya. Itu perempuan. Nah, kemudian dari sana Sobat Bawaslu ya, dari perempuan yang jelimet, perempuan yang complicated tadi, kemudian sekiranya perlu mendorong partisipasi perempuan. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang Mbak Evania. Sekiranya perlu mendorong partisipasi perempuan di dalam ruang-ruang publik, termasuk di dalam upaya upaya peningkatan pemahaman demokrasi masyarakat. Begitu. Karena jika kita melihat data ya, melihat database dari pemilih ya, data pemilih, karena kita berbicara terkait dengan pemilu dan pemilihan, data pemilih itu memang kalau pemilih yang menggunakan hak pilih itu memang dominan perempuan. Tetapi kemudian di dalam partisipasi di dalam pengawasannya itu justru malah minim sekali untuk perempuan. Jadi kalau di Bawaslu itu sebetulnya untuk membuka ruang publik bagi perempuan itu kan di kita itu untuk penyelenggara pemilu sebenarnya sudah diistimewakan untuk memperhatikan 30% perempuan di dalam perekrutan pengawas pemilu berjenjang ya, dari tingkat RI sampai ke tingkat bawah. Itu sudah memperhatikan 30% perempuan, tetapi di dalam implementasinya
perempuan-perempuan yang terlibat secara langsung di dalam pengawasan itu masih cukup minim gitu. Oke, baiklah. Sejauh mana pengamatan Bawaslu Demak, bagaimana potret atau tren partisipasi perempuan dalam pemilu dan pilkada selama ini? Apakah ada perubahan yang signifikan? Bisa dijelaskan, Mbak? Ya, pertanyaannya cukup menarik ya jika kita melihat statistik ya, memperbandingkan pemilu yang terakhir aja dulu. Pemilu 2024 dengan pemilihan di 2024 itu memang kalau dia dari DPT global itu di Demak tidak jauh berbeda ya. Jadi cukup selisihnya hanya sedikit, terjadi peningkatan penduduk yang tidak terlalu banyak, hanya sekitar 5.000-an gitu. Tetapi kemudian dari komposisi laki-laki dan perempuannya itu saya kira juga cukup berimbang untuk komposisinya daftar pemilihnya. Tetapi memang di dalam pengguna hak pilihnya itu kan daftar pemilih, yang mana daftar pemilih itu kan belum pasti menggunakan hak pilihnya. Yang mana dalam penggunaan hak pilihnya itu antara laki-laki dan perempuan itu justru lebih banyak perempuan. Kalau berdasarkan pemilu di 2024 dan juga pemilihan 2024 itu lebih banyak perempuan. Dan juga untuk tingkat partisipasi pengawasannya itu kalau jumlah perempuannya dari pemilu dan juga pemilihan itu juga bisa di cross check di media sosial di Bawaslu. Itu terjadi peningkatan partisipasi gitu ya teman-teman ya, karena di semua jenjang loh ya, di semua jenjang. Jadi kalau di pemilu itu jumlah pengawasnya dari sampai ke tingkat PTPS jika dibandingkan dengan pemilu itu pengawasnya terjadi kenaikan yang cukup signifikan begitu ya. Lebih banyak yang jelas terjadi. Apa saja tantangan utama yang dihadapi perempuan untuk aktif dalam kontestasi politik maupun pengawasan pemilu di Demak? Apakah ada hambatan sosial, struktural atau kultural yang masih dominan? Ya, kita berbicara di Demak ya, lokal di Demak. Jadi kalau di Demak sendiri itu untuk budaya patriarkinya, jadi budaya yang menarik garis dari ayah itu budaya patriarkinya, itu saya kira masih cukup terasa sekali begitu ya. Jadi ketika berbicara tantangan atau hambatan yang kemudian dihadapi oleh perempuan di dalam proses pengawasan dan juga partisipasi itu memang saya kira cukup banyak begitu. Jika bisa kita simpulkan, barangkali yang pertama hambatan yang biasa ditemui oleh perempuan, karena saya sendiri itu perempuan, itu mungkin yang pertama itu adalah masalah tadi budaya patriarki. Jadi mindset masyarakat terkait dengan aktivitas perempuan di luar rumah itu masih kurang terbuka. Jadi karena terlebih untuk penyelenggara pemilu ya, barangkali kadang-kadang kan ada kegiatan-kegiatan yang mengharuskan keluar malam. Misal contoh ada kampanye di daerah mana itu kan biasanya sampai malam. Ketika kita melakukan pengawasan itu kan kita pulang juga kan sampai selesai pengawasan. Nah itu ketika kita pulang itu barangkali tetangga atau kerabat kanan kiri itu kadang-kadang dibuat omongan. Nah itu salah satunya. Kemudian yang kedua barangkali perempuan itu karena terlalu banyak multitasking tadi, jadi kita waktunya berbeda. Kalau laki-laki itu memiliki waktu yang lebih banyak begitu, tetapi kalau perempuan kami yang memiliki beban pekerjaan yang double tadi, itu seolah-olah itu waktu yang kemudian dipakai untuk
melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan yang lain sebagainya mungkin akan lebih terbatas. Ya, selain tadi jam malam, kemudian mungkin kurang leluasa begitu ya, karena terkait dengan waktu-waktu yang terbatas begitu. Kemudian yang selanjutnya barangkali ya, yang kemudian kami rasakan itu terkait dengan mentalitas. Jadi perempuan itu seringkali itu di dalam menghadapi menghadapi segala sesuatu, terlebih pengawasan, karena pengawas itu kan memiliki tugas mengawasi ya, begitu cermatnya. Kemudian jika terjadi pelanggaran itu kan harus tegas, harus memiliki ketegasan. Nah di sana kemudian mentalitas perempuan itu kadang-kadang sering juga diragukan. Ya. Jadi tidak berlaku untuk semua sih, tapi saya katakan kadang-kadang diragukan oleh sebagian orang gitu. Jadi lah gak apa-apa pengawasnya wedok kok. Kater wani kok piye. Nah, kadang-kadang kan yang semacam itu. Itu juga menjadi hambatan-hambatan yang barangkali itu menjadi momok tersendiri bagi perempuan-perempuan yang ingin mengaktualisasikan diri di luar rumah, terutama di bidang pengawasan. Sudah apa yang telah dilakukan oleh Bawaslu Demak untuk mendorong keterlibatan perempuan khususnya dalam pengawasan pemilu atau pendidikan politik? Apakah ada program khusus? Iya, jadi Bawaslu Kabupaten Demak itu sering saya katakan di dalam proses di dalam menjalankan tugasnya itu tidak bisa sendirian. Kami selalu merangkul seluruh elemen masyarakat, jadi baik itu stakeholder, kemudian ormas, apalagi instansi-instansi, termasuk juga komunitas-komunitas. Jadi perempuan ini pun tidak luput dari kelompok-kelompok yang kemudian kami rangkul bersama untuk juga melakukan pengawasan partisipatif. Jadi kami dari Bawaslu Kabupaten Demak itu sudah beberapa kali melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi keperempuanan. Saya sering ketemu langsung dengan pimpinan-pimpinan organisasi perempuan, misalnya ada Fatayat, ada Muslimat, ada Forhati juga di Demak. Kemudian kami juga sering berdiskusi dengan tokoh-tokoh PKK Kabupaten. Nah, kemudian diskusi-diskusi yang demikian kita tindak lanjuti dengan adanya kerjasama. Jadi kerjasama untuk melakukan pengawasan partisipatif. Jadi harapannya perempuan-perempuan yang sudah kami temui itu bisa kemudian menularkan informasi-informasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Demak kepada perempuan-perempuan lain di sekitarnya maupun kepada keluarga dan kerabat di lingkungan keluarganya. Apa peran organisasi perempuan atau komunitas di Demak dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan perempuan? Ya, jadi saya kira untuk organisasi yang dinamakan organisasi, apalagi organisasi perempuan, jelas dia memiliki visi dan misi yang kemudian itu meningkatkan peran perempuan di dalam ruang publik, jelas kalau organisasi perempuan gitu. Nah, kemudian ketika kami melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi perempuan ini, saya kira cukup ada sepemahaman begitu ya, pemahaman yang sama antara kami Bawaslu Kabupaten Demak dengan organisasi-organisasi perempuan ini untuk kemudian meningkatkan peran-peran perempuan ini di dalam proses-proses pengawasan, di dalam proses-proses meningkatkan pemahaman terkait dengan kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Demak ini, begitu. Ini terakhir ya Bu, apa pesan terakhir untuk perempuan muda khususnya mahasiswi di Kabupaten Demak agar lebih percaya diri dan terlihat aktif dalam pemilu? Ya, pertanyaan terakhir Mbak Eva. Ya.
Ya, jadi mahasiswa apa tadi, perempuan muda ya? Perempuan muda. Tadi kita baru bahas dari sisi perempuannya. Sekarang kita tambah frasa perempuan muda ya, mahasiswi. kan ada 2 frasa, perempuan muda, mahasiswa lagi, kan ya. Jadi perempuan dengan sedemikian hebatnya tadi, dengan sedemikian istimewanya, sudah saya jelaskan di depan, sudah kita kupas di depan tadi, ditambah lagi dengan muda. Apa perempuan saja sudah seperti itu, apalagi ya muda. Nah, setidaknya kalau perempuan muda itu memiliki keistimewaan yang lebih lagi, Mbak Eva. Jadi kalau apa namanya, di pepatah itu kan mengatakan manfaatkan mudamu sebelum tuamu, begitu. Artinya muda itu memiliki kesempatan yang lebih luas, memiliki kesempatan yang lebih banyak. Apalagi muda secara fisik itu memiliki ketahanan fisik yang lebih kuat daripada yang sudah berumur, begitu ya, sudah berusia, begitu ya. Gitu. Jadi manfaatkanlah waktu, manfaatkanlah kesempatan selagi masih muda, begitu, sebanyak-banyaknya untuk kemudian aktif di dalam mengaktualisasikan diri, aktif di dalam mengembangkan diri, terlebih di dalam proses-proses berdemokrasi untuk membentuk sebuah tatanan masyarakat yang benar-benar itu sadar akan pentingnya berdemokrasi yang sehat, begitu. Apalagi tadi kan juga untuk mahasiswi itu kan setidaknya kalau sudah menjadi mahasiswi itu kan memiliki memiliki strata pendidikan yang lebih tinggi daripada masyarakat perempuan yang lain, gitu ya. Jadi pendidikannya jelas lebih tinggi, lebih terarah. Jadi harapannya untuk para perempuan muda, untuk para mahasiswi tetap bersemangat di dalam upaya-upaya mengaktualisasikan diri. Jangan sampai kemudian karena perempuan, karena berfisik lemah, bakat-bakat kemudian apa yang ada di dirinya itu tidak bisa tersalurkan, begitu. Untuk para perempuan, jadilah perempuan yang cerdas, waras, dan tegas untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan mari bersama membangun demokrasi, menentukan arah bangsa. Terima kasih. Jadilah pemilih cerdas, jadilah pengawas, atau bahkan jadilah calon legislatif. Politik bukan milik satu gender, tapi milik semua warga negara. Perempuan Demak itu tangguh, punya potensi luar biasa. Tinggal bagaimana kita membuka ruang dan perempuan berani melangkah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Mbak Wiwit Puspitasari atas pemikiran yang sangat mencerahkan ini. Sahabat Bawaslu Demak, sudah saatnya perempuan bukan hanya menjadi penonton dalam panggung demokrasi, tapi suara perempuan adalah kekuatan kita dan menentukan arah perubahan. Dari rumah, dari kampus, dari desa, perempuan bukan hanya menjadi penonton dalam panggung demokrasi, tapi juga aktor utama yang menentukan arah perubahan. Saya Evania Maulida pamit undur diri. Jangan lupa ikuti episode-episode Bingkai Tali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.